Poco baru saja meluncurkan smartphone teranyar mereka yaitu Poco F4 GT untuk pasar global. Seperti pendahulunya, spesifikasi flagship juga ditawarkan di ponsel ini, salah satunya adalah penggunaan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Dalam peluncurannya di YouTube Poco Malaysia diungkap harga Poco F4 GT dibanderol mulai dari 6 jutaan untuk varian RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Patut dicatat bahwa harga yang diumumkan tersebut merupakan harga untuk pasar global, bukan harga resmi untuk pasar Indonesia. HP Poco terbaru ini akan tersedia di beberapa negara, namun jadwal kehadirannya di Indonesia masih belum diketahui, tapi yang jelas sebentar lagi. Untuk spesifikasi Poco F4 GT menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 yang didukung teknologi Liquid Cool 3.0 untuk sistem pendinginannya. Sebagai perbandingan, Poco F3 biasa menggunakan Liquid Cool versi pertama sehingga di atas kertas terdapat peningkatan yang signifikan. Perangkat ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang sudah mendukung refresh rate 120Hz. Kualitas layar smartphone ini mendapat skor A+ berdasarkan penilaian DisplayMate. Sama seperti pendahulunya, Poco F4 GT hadir sebagai smartphone untuk kebutuhan gaming. Untuk itu ponsel ini dibekali dengan antena khusus yang diletakkan secara landscape untuk mengurangi latensi saat bermain game. Dari sisi daya, ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 4700 mAh dan sudah mendukung sistem pengisian daya 120W Hypercharge. Dengan kemampuan tersebut, baterai Poco F4 GT diklaim bisa terisi penuh dalam waktu 17 menit. Smartphone Poco F4 GT disinyalir segera tiba di pasar Indonesia. Hal ini terungkap setelah muncul database IMEI dan TKDN dengan nomor model 2112110G yang diduga milik Poco F4 GT. Kemudian kini Poco F4 GT akhirnya telah mengantongi sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri Kemenperin Indonesia. Sertifikasi bernomor 2112110G. Diajukan oleh PT Surveyor Indo terhitung sejak 2 Maret 2022. Jadi berhubung Poco F4 GT sudah disertifikasi TKDN, maka dapat dipastikan bahwa HP tersebut akan segera diluncurkan di Indonesia. Secara desain kami cukup senang dengan Poco F4 GT. Desain smartphone ini mengingatkan saya kepada HP gaming pada umumnya, tapi dengan gaya ciri khas Poco. Smartphone ini menggunakan material premium alias smartphone ini kabarnya sudah dibekali bahan aluminium, sehingga permukaan terasa berbeda dipegang atau saat dilihat dari dekat. Poco F4 GT juga punya bodi yang tipis dan ringan, dengan dimensi 162x76x8,5 mm dengan berat 210 gram. Penggunaan dengan satu tangan tampaknya juga masih sangat nyaman. Beralih ke bagian layar, Poco F4 GT juga telah dimodali dengan teknologi layar yang terbilang cukup mumpuni. Nilai jual Poco F4 GT selanjutnya terletak di bagian paling utama dari sebuah smartphone, yakni layar. Smartphone mengemas panel AMOLED 6,67 inci FHD+, dalam aspek rasio 20:9 yang mampu menampilkan warna yang kaya dan akurat. Bagi pecinta film, Poco F4 GT membawa pengalaman menonton premium ke level berikutnya. Berkat tingkat kecerahan yang diklaim mencapai 1300 nits, kalian tidak akan lagi kesulitan menonton film di luar ruangan. Tentu saja Poco F4 sudah mengantongi sertifikasi Wide Vine L1 dan HDR10+. Smartphone ini bisa memutar video FHD HDR. Layar Poco F4 GT juga mendukung color gamut 100% pada color space DCI-P3. Ditambah kerapatan layar 395 pixel per inci. Kegiatan kreatif seperti editing foto yang menuntut akurasi warna tinggi dapat dilakukan secara lebih presisi. Buat keperluan gaming, chipset kencang yang dipadukan layar dengan refresh rate tinggi 120Hz dan touch sampling rate di angka 360Hz merupakan sebuah paket komplit. Tidak ketinggalan pula, smartphone ini dibekali Corning Gorilla Glass Victus, dan sayang beribu sayang sidik jari smartphone ini masih di samping layar. Jika dibandingkan dengan Xiaomi, justru HP Poco F4 GT mengalami penurunan di segi layarnya. Tapi, yang harus kalian ingat, smartphone ini difokuskan untuk gaming saja. Selain memiliki tampilan modern dan menarik, tentu saja spesifikasi Poco F4 GT ini akan dibekali dengan berbagai komponen hardware serta sistem software yang sangat mumpuni di kelasnya. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari Qualcomm, yakni seri Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Untuk masalah chipset ini, kami sangat salut untuk Xiaomi yang sudah ngasih chipset kelas tinggi di harga terjangkau.
Performa bagian yang jadi jualan utama Poco F4 GT, bagaimana performa Snapdragon 8 Gen 1 yang jadi otak HP ini. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, performa dari smartphone ini sangat kencang, skor Antutunya pun mentok sampai 1 juta. Tapi menurut kami performa Snapdragon 8 Gen 1 masih kalah dengan Dimensity 9000. Bisa dibilang ini adalah chip Qualcomm yang terkencang pertama atau kita bisa bilang tier paling atas. Bahkan untuk menjamin kebutuhan penyimpanan Poco F4 GT juga telah menawarkan dua pilihan memori internal berkapasitas 128 dan 256 GB. Jenis internal smartphone ini sudah UFS 3.1, yang mana dipastikan mampu menjadi ruang simpan secara ideal. Tak sampai di situ saja, smartphone kelas menengah Xiaomi ini turut serta dibekali RAM 8 GB dan 12 GB. Jenis RAM smartphone ini merupakan LPDDR5. Sistem operasinya menjalankan Android 12 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka MIUI 13 ciri khas Xiaomi. Bergerak ke sektor lain, saya di sini juga akan turut serta membahas bagian fitur lain dari spesifikasi Poco F4 GT, yakni pada bagian kamera. Di antaranya ada triple kamera utama yang masing-masing memiliki ketajaman resolusi mulai 64 MP Sony IMX686, ultra wide 8 MP, dan kamera gimmick makro 2 MP. Hebatnya pada sektor kamera utama dari Xiaomi ini sudah dibekali oleh fitur perekaman video 4K pada 1080 pixel, dan juga sudah dibekali fitur stabilisasi ISO. Di sisi lain, tak lupa juga bahwa Poco F4 GT turut dibekali oleh satu kamera depan 20 MP Sony IMX596 sebagai fitur untuk menjamin kebutuhan selfie. Jadi sudah pasti Xiaomi fans akan merasa puas dengan hasil foto kamera dari smartphone ini yang sangat berkualitas dan begitu berkesan. Sayangnya nih guys, smartphone ini tidak dibekali fitur kestabilan OIS. Sehingga ketika kalian menggunakan smartphone ini untuk rekam video, akan merasakan guncangan karena tidak disediakan fitur OIS. Selanjutnya, sektor konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Poco F4 GT tampaknya juga jadi salah satu sektor yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain, ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat, seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, 4 speaker stereo dari JBL, infrared blaster, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu pada HP Android ini sudah tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset. Baterai turut jadi pembahasan prioritas oleh saya sebagai salah satu sektor penting untuk menjamin kebutuhan akan daya dari spesifikasi Poco F4 GT itu sendiri. Sedangkan untuk kapasitas daya baterainya sendiri juga terbilang cukup besar hingga 4700 mAh. Dengan fitur baterai berupa pengisi daya cepat 120 Watt yang sangat ngebut sekali. Masuk kepada sesi paling akhir dari pembahasan kali ini, kita akan mengulas terkait soal informasi harga Poco F4 GT terbaru. Menyinggung harga Poco F4 GT terbaru, sudah barang tentu menjadi topik yang membuat banyak orang penasaran. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas. Perlu kalian ingat guys, harga tersebut merupakan harga untuk pasar Malaysia. Jadi kami ambil patokannya di harga Malaysia, bukan di Eropa. Jika harga smartphone ini masih di harga 6-7 jutaan, saya rasa smartphone ini layak untuk jadi inceran kalian pas rilis ke Indonesia nanti. Berbicara soal perilisan HP ini di Indonesia, tampak menurut beberapa sumber yang beredar, kalau smartphone ini bisa saja rilis ke Indonesia bulan Mei atau paling lambat awal Juni 2022, bersamaan dengan ponsel flagship lainnya. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini, kalian bisa komen di kolom komentar ini, kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.